Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan saya Robi Bian Swandana, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Garut, Jawa Barat, dengan fasilitator Ibu Hajah Ela Nurlaela, SPD, MPD. Dan pengajar praktik Ibu Hajah Ismaryani, SSI, APT. Pada kesempatan ini saya akan menyajikan koneksi antar materi modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional. Berikut saya sajikan koneksi antar materi. Apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan keterampilan sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Definisi pembelajaran sosial dan emosional atau PSE. Pembelajaran sosial dan emosional, PSE, adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Sehingga memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Tujuan pembelajaran sosial dan emosional atau PSE. 1. Memahami, menghayati dan mengelola emosi, kesadaran diri. 2. Menetapkan dan mencapai tujuan positif, pengelolaan diri. 3. Merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain, kesadaran sosial. 4. Membangun dan mempertahankan hubungan yang positif, keterampilan berelasi. 5. Membuat keputusan yang bertanggung jawab, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Pencapaian pembelajaran sosial dan emosional atau PSE. 1. Peningkatan 5 kompetensi sosial dan emosional sehingga terwujud pula peningkatan sikap positif. 2. Terciptanya lingkungan belajar yang suportif sehingga mengurangi perilaku negatif. 3. Peningkatan sikap positif dan toleransi murid terhadap dirinya, orang lain dan lingkungan sekolah, sehingga dapat mengurangi tingkat stres dan terwujud peningkatan performa akademik murid. 4. Memberikan pondasi yang kuat bagi murid untuk dapat sukses dalam berbagai area kehidupan mereka di luar akademik, termasuk kesejahteraan psikologis atau well-being. Secara optimal, well-being adalah kondisi sejahtera yang mencakup emosi dan suasana hati yang positif. Misalnya kepuasan, kebahagiaan, tidak adanya emosi negatif, stres, depresi, kegelisahan, kepuasan dengan kehidupan, dan kemampuan menilai hidup secara positif dan merasa baik. 5 kompetensi sosial dan emosional, PSE. 1. Kesadaran diri, kemampuan untuk memahami perasaan, emosi, nilai-nilai diri sendiri, dan bagaimana pengaruhnya pada perilaku diri dalam berbagai situasi dan konteks kehidupan. 2. Manajemen diri, kemampuan untuk mengelola emosi, pikiran, dan perilaku diri secara efektif dalam berbagai situasi dan untuk mencapai tujuan dan aspirasi. 3. Kesadaran sosial, kemampuan untuk memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain termasuk mereka yang berasal dari latar belakang budaya dan konteks yang berbeda-beda. 4. Keterampilan berelasi, kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan-hubungan yang sehat dan suportif. 5. Pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, kemampuan untuk membuat pilihan yang konstruktif berdasarkan kepedulian. Kemampuan untuk mempertimbangkan standar etis dan rasa aman, serta mengevaluasi manfaat dan konsekuensi dari berbagai tindakan dan perilaku untuk kesejahteraan psikologis, well-being, diri sendiri, masyarakat dan kelompok. Kesadaran penuh, mindfulness, kesadaran yang muncul ketika seseorang memberikan perhatian secara sengaja atau sadar pada kondisi saat sekarang yang dilandasi rasa ingin tahu atau tanpa menghakimi dan kebaikan. Praktek kesadaran penuh, mindfulness. Praktek paling mendasar dan sederhana adalah melatih dan menyadari nafas dengan teknik stop. Stop. Berhenti sejenak. Take a breath. Ambil nafas dalam. Observe. Amati sensasi pada tubuh, perasaan, pikiran dan lingkungan. Proceed. Selesai dan lanjutkan. Implementasi kompetensi sosial dan emosional, KSE. 1. Pengajaran eksplisit. 2. Integrasi dalam praktek mengajar guru dan kurikulum akademik. 3. Penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah. 4. Penguatan KSE pendidik dan tenaga kependidikan, PTK, di sekolah. Koneksi antar materi, Modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara, Modul 1.2 Nilai dan Peran Guru Penggerak, Modul 1.3 Visi Guru Penggerak, Modul 1.4 Budaya Positif,
Modul 2.1 Pembelajaran berdiferensiasi, Modul 2.2 Pembelajaran sosial dan emosional. Materi pada modul-modul tersebut bertujuan menciptakan keberpihakan pada murid untuk menciptakan profil pelajar Pancasila. Apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Pembelajaran sosial dan emosional dengan filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara. Guru dapat menciptakan well-being dalam lingkungan pendidikan di sekolah, sehingga tercipta kondisi aman, nyaman dan bahagia bagi siswa. Hal ini sejalan dengan filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pembelajaran sosial emosional dengan nilai dan peran guru penggerak. Seorang guru penggerak memiliki nilai-nilai yang berpihak pada siswa, inovatif, reflektif, mandiri, dan kolaboratif sebagai dasar untuk mewujudkan pembelajaran sosial dan emosional. Melalui perannya sebagai pemimpin pembelajaran, guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran secara sadar dan terencana dapat menumbuhkan motivasi siswa untuk membangun perhatian yang berkualitas terhadap materi. Dengan merancang pengalaman belajar yang mengundang dan bermakna terkait dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan siswa untuk mewujudkan kekuatan, potensi, dirinya, termasuk kemampuan sosial dan emosional. Pembelajaran sosial emosional dengan visi guru penggerak. Dengan pembelajaran sosial dan emosional, guru dapat mewujudkan visinya, yaitu siswa yang mandiri dan berkarakter baik berdasarkan iman dan takwa serta berbudaya. Mencerminkan profil pelajar Pancasila. Pembelajaran sosial emosional dengan budaya positif. Seorang guru harus mampu menggunakan segala daya dan potensi yang ada untuk menciptakan budaya positif di sekolah, salah satunya dengan melaksanakan pembelajaran sosial dan emosional. Melalui pembelajaran sosial emosional dengan menerapkan 5 kompetensi sosial dan emosional dalam keadaan berkesadaran penuh, mindfulness, guru dan siswa dapat mengendalikan diri dalam berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati sehingga tercipta disiplin yang positif, yang pada akhirnya akan tercipta sikap disiplin dan budaya positif. Pembelajaran sosial emosional dengan pembelajaran berdiferensiasi. Dengan menerapkan pembelajaran sosial dan emosional, guru akan mampu mengenali dan mengidentifikasi kebutuhan belajar siswa. Sehingga guru mampu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kebutuhan belajar siswa untuk mewujudkan merdeka belajar. Sebelum mempelajari modul 2.2, saya berpikir bahwa kompetensi sosial dan emosional akan terbentuk dengan sendirinya seiring dengan pembelajaran di kelas, sehingga saya hanya fokus pada proses penyampaian materi atau kognitif sesuai kurikulum. Setelah mempelajari modul 2.2 ini ternyata saya menyadari bahwa pembelajaran sosial emosional juga sangat penting diterapkan di sekolah, karena 1. Mengabaikan pengembangan keterampilan sosial dan emosional akan berdampak negatif secara akademik. 2. Siswa yang berkembang secara sosial dan emosional, pada saat yang sama mereka berkembang secara akademik. Berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis, well-being. 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah 1. Peningkatan 5 kompetensi sosial emosional, yang terdiri dari kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. 2. Kesadaran penuh, mindfulness, sebagai dasar penguatan 5 kompetensi sosial dan emosional. 3. Penerapan pembelajaran sosial dan emosional berbasis kesadaran penuh secara terhubung, terkoordinasi, aktif, fokus, dan eksplisit dapat mendukung terwujudnya well-being ekosistem sekolah. Berkaitan dengan nomor 2, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah adalah A. Bagi murid-murid, dengan melakukan 1. Pengajaran eksplisit. Menerapkan pembelajaran sosial dan emosional ke dalam pengajaran eksplisit memastikan siswa memiliki kesempatan yang konsisten untuk tumbuh, melatih, dan merefleksikan 5 kompetensi sosial emosional dengan cara yang sesuai dan terbuka terhadap keragaman budaya. 2. Pembelajaran akademik terintegrasi kompetensi sosial dan emosional, dengan mengintegrasikannya ke dalam konten pembelajaran dan strategi pembelajaran dalam materi akademik, musik, seni, dan pendidikan jasmani. 3. Keterlibatan siswa,
Mengajak seluruh warga sekolah untuk menghormati dan meningkatkan perspektif dan pengalaman siswa, dengan melibatkan siswa sebagai pemimpin, pembuat solusi, dan pengambil keputusan. B. Bagi rekan sejawat. 1. Menjadi teladan yaitu, pertama menerapkan kompetensi sosial emosional dalam peran dan tugas. Kedua menciptakan budaya mengapresiasi. Ketiga menunjukkan kepedulian. 2. Belajar, pertama membiasakan untuk merefleksikan kompetensi sosial dan emosional pribadi. Kedua berkolaborasi di tempat kerja. Ketiga mempelajari kemungkinan miskonsepsi terkait literasi budaya. Keempat mengembangkan mindset. Kelima memahami tahapan perkembangan siswa. Keenam meluangkan waktu untuk melakukan perawatan diri atau self-care. Dan terakhir menjadwalkan berbagai praktik baik. 3. Berkolaborasi, pertama membuat kesepakatan bersama. Kedua membuat komunitas belajar profesional. Ketiga membuat sistem pendampingan rekan sejawat. Terakhir mengintegrasikan kompetensi sosial emosional dalam pelaksanaan rapat atau pertemuan guru. Demikian pemaparan dari saya tentang koneksi antar materi modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional. Salam guru penggerak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.